Tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Silakan duduk saudara sekalian. Ya. Shalom. Ya. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Terima kasih kepada tim pemuji, Pak Doni Sitorus. Ya. Singer, pemain musik luar biasa ya. Tepuk tangan buat pemuji kita ya. Yang kencang saudara. Ya. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih juga kepada Pak Gembala dan juga majelis dan Ibu Catherine yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya diberi judul, diberi tema, perjuangan memperoleh kemenangan. Apa temanya? Perjuangan memperoleh kemenangan. Ada 3 kata di situ, ya. 3 kata itu penting. Ya. Kalau saudara mau mengalami kemenangan, saudara harus berjuang. Amin, saudara. Kalau saudara mau memperoleh kemenangan, saudara harus berjuang. Ya. Nggak ada kemenangan tanpa perjuangan. Ya. Harus berjuang. Ya. Pertanyaannya, ya, perjuangan apa yang kita harus menangkan? Ini pertanyaan penting. Perjuangan apa yang harus kita menangkan? Ada seorang bernama Winston Churchill. Kita itu mati sekali dalam peperangan. Jadi dalam peperangan itu kalau udah ketembak mati. Ya sekali. Makanya jangan sampai kita mati. Kita harus menang. Amin. Nah untuk itu kita akan membahas perjuangan seperti apa yang kita harus menangkan. Ayatnya sudah ditentukan yaitu Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan gini, akhirnya, ini sebuah kesimpulan ya, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi kata kunci di situ, kuat itu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau mau kuat, di sini dikatakan dengan jelas harus ada di dalam Tuhan. Satu kalimat ini saja, kalau kita pahami, kita akan memperoleh satu hikmat. Ya, kalau kita mau menang, syarat utamanya harus di dalam Tuhan. En Christos Iesus. In Jesus Christ. Itu adalah syarat utama. First class conditional. Syarat utama, first class conditional. Ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kamu kuat di dalam Tuhan, ada lagi kekuatan kuasanya. Karena hanya di dalam Tuhan itu ada kekuatan kuasanya. Itu belonging, pemiliknya itu Tuhan. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita yang harus mengenakan, bukan sebagian tapi semuanya, seluruhnya. Ya, ada 6 plus 1 jadi 7. Itu perlengkapan senjata Allah. Kita harus kenakan. Tujuannya supaya kamu jemaat Efesus dan juga jemaat GKRI di sini dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, tujuannya supaya dapat bertahan. Amin saudara sekalian. Kalau enggak menggunakan atau mengenakan seluruhnya, enggak bisa bertahan. Melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu yang paling berbahaya itu tipu muslihatnya. Dia itu bapak segala dusta. Bapak pembohong. Iblis itu. Bapak pendusta itu makanannya bolu. Tahu bolu? Bohong melulu. Nah itu saudaranya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, darah dan daging ini bukannya samcian apa tuh yang darah dimasak, bukan. Ya, kalau terjemahan lain, darah dan daging di sini melawan manusia yang ada bukan melawan manusia yang di bumi ini. Jadi musuh kita itu bukan mertua saudara, yang cerewetnya minta diplester, bukan. Atau suami yang selingkuh, itu bukannya musuh. Ya. Musuh utama kita itu bukannya manusia. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara lihat tuh, ada susunan hierarkinya. Ini nggak sembarangan saudara sekalian. Makanya, ya, hidup ini perjuangan itu betul saudara. Sejak kita bangun tidur, kita sudah mulai berperang, berjuang untuk bisa hidup benar, berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya, ketika Yesus ditanya, guru, sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Jawabannya apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah itu. Banyak orang berusaha tetapi tidak dapat. Jadi kalau hanya sekedar berusaha, Lukas 13 ayat 23, ya, berjuanglah. Ayat 24-nya tuh. Kalau hanya sekedar berusaha nggak bisa. Karena lawannya ini luar biasa yang bisa menggagalkan kita. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh, ada kata seluruh, perlengkapan senjata Allah. Jadi kita sendiri yang ambil kemudian kenakan. Ya. Supaya bisa bertahan, di sini supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi dalam perang itu bukan hanya bertahan, tapi melawan. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri.
tentunya berdiri sebagai pemenang. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, ini luar biasa nih judul ya, tema ini. Ya. Jarang saudara sekalian ya. Pas lagi bulan Agustus lagi. Ya. Ini kan bulan kemerdekaan. Ya. Ayat 14. Jadi, berdirilah tegap, siap. Berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang. Ya. Kalau kita kan ikat pinggang supaya nggak kedodoran. Ya. Tetapi kalau tentara Romawi, itu ikat pinggangnya buat nyantelin senjata-senjata. Buat dia bisa bergerak lebih dinamis. Nah, kebenaran itu kita harus kenakan dalam hidup kita. Amin. Dalam segala aspek. Hidup mesti benar. Gak ada yang amin saudara sekalian. Hidup mesti benar. Aminnya cuma satu tuh sayup-sayup ya. Hidup itu mesti benar. Karena kita mesti kenakan. Kalau hidup nggak benar siapapun dia. Mau pendeta, mau istri pendeta, mau jemaat, majelis. Kalau nggak benar. Ya. Lewat. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Biasanya kebenaran keadilan itu dibulak-balik ya, penggunaannya. Ya. Berbaju jirahkan itu baju jirah kalau tentara Romawi itu dikenakan dari leher ke bawah sampai pinggang. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kasut ya, itu harus kita miliki, yaitu apa? Kerelaan memberitakan Injil. Injil damai sejahtera. Jadi memberitakan Injil itu harus dengan kerelaan. Jangan dengan motivasi yang lain. Amin saudara sekalian. Jangan sampai begini. Ini kalau pendeta bahayanya ya. Kalau diundang, kemudian ada yang ngundang belakangan, dan dia tahu PK-nya 4 kali lipat. Yang dibatalin tuh yang undang duluan. Nah itu bahaya tuh. Ada Pak begitu? Ada. Ya. Jadi dia batalin. Sebab apa? Di sini cuma sekian. Di sana itu 14 kali lipat. Dia tergiur. Dia batalin aja bilang, maaf. Ya, salah schedule. Ha, saudara ya. Padahal itu udah ngundang jauh-jauh hari. Ya. Ketika diingetin bulan lalu masih oke. Pas mau 2 minggu, mau seminggu. Salah jadwal. Nah lu, jangan ya saudara ya. Ayat 16, dalam segala keadaan, nih segala keadaan. Keadaan baik, keadaan tidak baik. Pergunakanlah perisai iman. Tadi tuh, iman itu mesti kuat teguh. Kita harus gunakan. Amin. Sebab dengan perisai itu, yang kita kenakan itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api si jahat itu macam-macam. Ya, jangan saudara pikir hanya pendeta aja yang diserang. Harus punya perisai iman. Kita semua sama, target iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu buat nutupin kepala. Ya, ini helm nih menutupi kepala. Jadi kalau ada senjata yang datang itu tidak ada kasus kesalahan. Biasa dari Kristus atau dari tentara. Tolong sama. Saudara harusnya dalam hati saudara pikiran saudara keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sih. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapa juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau saudara nggak punya keyakinan teguh seperti ini, saudara diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Ini penting. Dan pedang roh, nah ini penting. Pedang roh itu apa? Yaitu firman Allah. Kalau yang lain kan untuk bertahan, tapi firman Allah itu untuk melawan, untuk menghancurkan. Maka Yesus ketika dicobai, dia gunakan firman Tuhan. Ada tertulis. Maka saudara baca Alkitab. Amin. Di sini siapa yang nggak baca Alkitab, jangan angkat tangan. Nanti kalau nggak baca Alkitab, diangkat tangan, kita bilang salibkan dia, salibkan dia. Harus baca Alkitab. Amin saudara sekalian. Ya. Kalau ke gereja nggak bawa Alkitab gimana Pak? Kan ada di HP. Yang penting baca. Amin. Baca, renungkan. Ya. Kemudian, nah ini yang ketujuh nih, senjata yang ketujuh. Tadi kan 6. Berdoalah setiap waktu. Jadi jangan hanya doa waktu makan. Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Capcay, puyung, hai, siomay, barongsai. Saya makan nih. Bukan hanya waktu makan. Sehari 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Setiap waktu. Ketika saudara di kendaraan, doa. Ketika saudara menghadapi apapun, doa. Ya, itu bergantung. Di dalam roh. Kan manusia tubuh jiwa roh. Roh itu kan ya, bisa koneksi sama roh Allah. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doakan pendeta saudara, doakan keluarga saudara, anak cucu menantu, doakan. Ayat 19. Juga untuk aku, untuk Paulus nih. Surat ini kan ditulis oleh Paulus. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Apalagi dia sebagai pemberita Injil. Kata-katanya harus benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi diberitakan, walaupun mungkin bisa menyinggung orang-orang kaya di gereja. Kalau itu benar, sampaikan. Kalau pendeta udah takut-takut memberitakan Injil, rahasia Injil, karena takut nanti jemaatnya dengar yang kaya itu,
nanti dia tersinggung, dia kabur. Repot nih gereja. Waduh, itu bergantung sama manusia. Alkitab mengatakan terkutuklah orang mengandalkan manusia. Terakhir, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Jadi Paulus ini ketika menulis ini, itu ada di dalam penjara. Kemungkinan ketika dia nulis ada tentara Romawi yang berjaga dengan pakaian lengkap. Langsung dia tulis, oh ketopong nih dia pakai. Kemudian, oh ikat pinggang, oh perisai, oh pedang. Makanya dia bisa tulis. Karena dia kan bukannya tentara, bukan prajurit. Ya. Dia dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kata perjuangan, ini kita mesti cermati. Karena ini kata pertama di dalam tema kita. Perjuangan memperoleh kemenangan. Ya. The Message menerjemahkan ayat 12 Efesus 6 ini begini. Nah ini bagus nih. The Message itu terjemahan yang menurut saya lumayan setelah King James. This is no weekend war. Ini bukan peperangan yang akhir pekan gitu loh. Pas Senin udah hilang lagi. Ya. That we'll walk away from and forget about in a couple of hours. Yang kita sudah lupakan. Ya cuman sesaat begitu. Enggak. Ini perjuangan seumur hidup untuk bisa hidup benar, mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. This is for keeps alive or dead fight. Ini perjuangan mati hidup. Jangan sampai saudara kalah dalam perjuangan di bumi ini. Ya. To finish against the devil and all his angels. Untuk menyelesaikannya. Memang saudara sekalian, peperangan rohani, peperangan iman, itu mesti dipahami. Jangan sampai juga terlalu sedikit-sedikit setan. Padahal dia sendiri yang gak disiplin. Atau cuekin, setan mah kagak ada. Siapa bilang gak ada? Hasil survei di Amerika, ya, itu menyatakan 2/3. Jadi dari 3, 2 yang tidak percaya adanya setan. Padahal setan ada gak saudara? Menurut saudara setan ada gak? Ada. Amerika 2/3, tepatnya itu 62% gak percaya adanya setan. Padahal ada saudara sekalian. Jadi ini sebuah pertarungan hidup mati. Makanya kita harus menangkan. Ini luar biasa ya. Nah, nanti kita akan cari tahu bagaimana bisa memenangkannya. Kata perjuangan berikutnya di Efesus 6 ayat 12 itu dari bahasa Yunani pale. Artinya wrestling. Wrestling itu gulat. Nah, saudara pernah nonton gulat? Atau sekarang tuh MMA. Ya, MMA itu bebas tuh. Bela dirinya apa. Dan juga ada kuncian. Ada judonya, ada jekundonya, pokoknya ada segala macam. Nah, wrestling ini gulatnya. Struggle, fight, konflik, kontes. Kalau namanya kontes itu kan pertandingan lawan ya, head to head dua orang, dua kubu. Ya. Itu kata pale itu begitu. Kata perjuangan itu dari satu kata juang. Menjadi berjuang, berlaga, bertempur, berperang. Itu sama, sinonim. Ya, memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga. Ya. Berjuang artinya berusaha sekuat tenaga. Makanya berjuang sama berusaha itu di Lukas pasal 13 ayat 24 itu dibedakan. Memang bahasa aslinya beda. Ya. Berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Ada bahaya. Kalau hanya berusaha, mungkin nggak ada bahayanya. Nah, we wrestle against, itu bahasa Inggrisnya. Wrestling itu a contest between two in which it's an effort to throw the other. Jadi, kontes antara dua orang. Hadapan begitu, head to head. Sama, sebenarnya kita melawan iblis itu berhadapan-hadapan. Cuman kan kita nggak lihat. Siapa yang pernah lihat setan? Ya. Saya pernah dilaporin, Pak, di rumah kos Bapak, itu ada setan, Pak. Hah? Iya, Pak. Saya tanya, setan gimana? Itu Pak, bajunya merah, rambutnya panjang. Dia suka ada di pojok, dia begini Pak, ngeledekin saya. Gitu, saya lari Pak. Aduh, saya bilang saya ke situ kagak pernah ada setan. Ya Bapak sih kagak lihat, saya lihat Pak, saya takut. Aduh, makin kita takut, makin dinampakin diri. Makanya jangan takut, amin saudara sekalian. Ada suami malam-malam bangunin istrinya, Mama bangun Mah, udah malam nih. Bangun kenapa Pak? Papa mau ke belakang, ya ke situ aja. Temenin, kenapa? Papa takut. Ya, di sini ada suami yang seperti itu, dibaptis ulang, pakai oli bekas. Jadi head to head, and which is decided when the victor, yang menangnya itu is able to hold his opponent, yang bisa mengunci lawannya itu dengan apa? Tangan di atas leher. Nah, kalau saudara perhatikan itu kalau kuncian, yang namanya gulat, itu kalau udah dikunci di piting, istilah kita bahasa piting, itu pasti dia tap-tap gitu tuh. Kenapa? Udah nggak bisa keluar. Nah itu tuh yang namanya wrestling. Ya, saudara sekalian, ya, itu perjuangan kita itu. Ya, saya nggak jangan sampai kita juga over. Ya, ada yang underestimate, ada yang overestimate. Ya, kita harus balance. Memang perjuangan ini nyata, saudara. Supaya kita waspada. Kata hendaklah kamu kuat, itu sebenarnya perintah yang harus kita lakukan terus menerus. Artinya kita harus kuat terus menerus. Jangan ada momen di mana kita lemah. Kalau lemah, itu
sikat habis kita. Ya. Itu dari kata Yunani endunamoste. Ya, bisa klik. Udah ya. Endunamoste ini dari kata endunamoo. Itu artinya empower, diperlengkapi, fill with power, strengthen, make strong, dibuat kuat. Endue with strength, artinya dimasukin, diinpus kekuatan. To receive strength, increase in strength. Jadi kekuatan kita harus dimasukin, kemudian harus terus menerus kuat. Karena musuh kita itu berstruktur yang luar biasa. Kalau kita lengah, kita nggak kuat, habis kita. Endunamoo itu dari kata en di dalam. Dunamo itu kuat, kuasa, menjadi dunamis. Dunamo itu kata kerja, menjadi dunamis. Dunamis itu dipakai ketika Yesus mengamanatkan amanatnya kepada murid-murid. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, menerima kuasa itu dunamis itu tuh. Itu ability, power. Juga kekuatan untuk melakukan mujizat. Power for performing miracles. Dan itu kata kerja itu bentuknya terus menerus. Makanya kita harus terus menerus supaya kuat makan firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran kan firman Kristus. Dengar firman Tuhan ketika ibadah. Baca Alkitab. Ya. Terus sehingga kita dikuatkan. Jangan sampai kita kendor. Makanya Paulus menulis, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Nggak boleh kendor. Nggak boleh. Mana bisa Pak, manusia kan kadang-kadang moodnya berubah-berubah. Itulah sebabnya, makanya kita harus berjuang. Amin saudara sekalian. Jangan kasih kendor, terus, berjuang terus. Amin saudara. Nah kata kuasa, ini saya cepat aja ya. Kita sebenarnya diberi kuasa eksosia. Waktu kita percaya Yesus itu hak, right, menjadi anak Allah. Seperti Yesus punya hak untuk apa? Ngusir setan. Kita juga begitu. Ya. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa. Nah itu eksosia, kuasa eksosia. Itu cukup banyak. Seorang yang percaya itu punya hak eksosia. Kemudian juga ada energeo. Energeo itu yang memberi energi, kekuatan. Ya. Kemudian ada kata dunamis tadi tuh. Ya. Kuasa, dunamis yang di kisah 1 ayat 8 itu. Ada kuasa juga kratos. Ya. Kratos itu yang tadi di ayat 10. Di bagian terakhir kekuatan kuasanya. Kemudian iskus. Itu juga artinya kekuatan atau kuasa. Kan luar biasa. Pendek kata, Tuhan mau kita menang. Makanya Dia kasih kuasa, kekuatan, power, apapun itu untuk kita semua. Untuk kita terima dan kita gunakan. Amin saudara sekalian. Makanya orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, keadilan, nggak mungkin kalah sama iblis. Buktinya apa? Murid yang 70, ketika diutus dua-dua, kembali memberikan laporan. Setan-setan pada ngacir ketika kami usir. Itu 70 murid. Apalagi yang 12. Begitu saudara. Jadi kuasa itu harus kita miliki ya, dan kita gunakan. Amin saudara sekalian. Nah, selain kuasa, itu ada perlengkapan senjata Allah. Yang tadi ada 6 plus doa. Itu tadi, baju jirah, perisai iman, kasut Injil, ketopong keselamatan, pedang roh, ikat pinggang, gesper, ya, untuk menyantelin semua seluruh perlengkapan supaya jangan tercecer, menjatuh. Kebenaran itu menyatukan. Kebenaran itu memerdekakan kita. Makanya sangat penting hidup dalam kebenaran. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu kebenaran. Makanya harus punya firman. Ada yang menurut saya ini kurang tepat ya. Kita itu puji-pujian. Ya. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Gak usah ada renungan. Waduh. Justru kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Supaya hadirat Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan bisa berfirman melalui hambanya. Dan itu yang membuat kita bisa menang dalam peperangan rohani. Amin saudara sekalian. Nah sekarang kita masuk ke zona peperangan. Zona peperangan ini saudara ya. Peperang rohani itu kan berada di antara dua kekuatan tadi kan, yang saling berhadapan head to head, kuasa Allah dan kuasa iblis. Nah zona ini, ya saya nggak akan detail, zona global. Global tadi seluruh dunia. Ya, pornografi itu zona global. Ya, penyakit AIDS sekarang udah global saudara. Ya, ekonomi global nih sekarang lagi goncang saudara. Makanya saudara jangan boros, saudara jangan beli uang saudara gunakan untuk sembarangan. Harus pikirkan apakah ini efektif atau enggak. Saya bersyukur saudara sekalian. Secara keuangan, baik waktu saya kerja sebagai karyawan di bank, banker, istri saya juga kerja. Itu penggunaan uang, itu betul-betul kita nggak borosin. Karena saya punya manajer keuangan, saya sebutnya menteri keuangan, itu yang canggih. Ada catatannya, ada rapi, begitu. Dan dia nggak mentang-mentang pegang duit gitu, dia borosin, enggak. Sehingga ketika saya pensiun dini, saya nggak kalang kabut sampai ngutang sana ngutang sini. Selama saya 20 tahun full time, nggak pernah saya ngutang. Saya kalau kagak ada uang, saya diam aja begitu. Nggak punya uang untuk belanja, saya nggak usah belanja. Makanya saya survive. Ya, ada kan pendeta begitu ya. Ketika uang nggak ada, aduh bingung nih, udah deh hubungin. Mungkin jemaat yang kaya nih bisa membantu. Ya orang kaya juga punya kesulitan, betul nggak? Dia bisa aja juga dalam persoalan keuangan. Nah itu peperangan, zona global, peperangan global. Zona nasional.
Nah, nasionalis kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, korupsi, aborsi, seks bebas, narkoba, bencana alam, itu zonanya saudara sekalian. Saya biasa jalan pagi, ada orang lagi siapin tuh buat hari kemerdekaan, saya iseng-iseng nanya, wah Bapak memperingati kemerdekaan, berarti udah merdeka dong? Enggak Pak, saya belum merdeka. Belum merdeka gimana? Iya saya masih miskin, belum merdeka dari kemiskinan. Karena kan masuk gang, pasti rumahnya di gang kan saudara sekalian. Saudara, ya sebenarnya, mau saudara tinggal di gang, mau tinggal di kompleks, itu bukan persoalan, amin saudara sekalian, itu hanya zona. Yang penting bagaimana saudara tinggal di gang sempit, ya, boro-boro kebun, rumah aja sempit, bonafit, boro-boro kebun, rumah aja sempit. Saudara, itu zona saudara, saudara menang, amin. Ketika saudara penduduknya tinggi sehingga uang begitu banyak, itu juga zona peperangan. Jadi itu bukan masalah, amin saudara sekalian. Yang jadi masalah adalah apakah saudara bisa memenangkan peperangan itu. Mau di zona manapun, amin saudara. Ini belum pada makan pagi saudara ya. Habis ini kita makan bersama-sama di rumah masing-masing. Ya, makannya sama-sama jamnya, tapi lokasinya di rumah masing-masing. Yang terakhir zona peperangan pribadi, menghadapi penyakit yang belum sembuh-sembuh. Itu peperangan, bagaimana kita menyikapinya. Waktu istri saya divonis cancer, saya jujur, saya kan pendeta. Pendeta juga manusia punya perasaan dan punya hati, jangan disamakan dengan pisau belati. Jadi ketika dokter bilang, ICU kena nih, karena udah diperiksa berkali-kali. Saya agak nggak percaya, nggak mungkin dia kan makannya nggak sembarangan, makanya bodinya nggak gemuk begitu ya, nggak ini. Kok bisa kena? Setelah ini kita mesti prosesnya agak panjang ya. Itu saya juga agak, gimana ya? Waktu itu saya udah pensiun dini. Istri saya udah mau terakhir, mau pensiun gitu, kena gitu. Langsung kan pikiran saya, aduh ini uangnya pasti banyak nih. Karena setahu saya kanker itu begitu. Betul saudara sekalian, kena. Udah, jalanin. Operasi, masuk rumah sakit, obat, itu 1 Avanza waktu itu, saya hitung. Waduh saya bilang, pengobatannya selama 5 tahun, sebulan obatnya 2,1. Saya udah hitung tuh. Kan dia udah pensiun juga, saya pensiun juga. Itu kan gak diganti. Tapi luar biasa, dijalanin. Bisa selesai, amin. Itu peperangan. Jangan saudara baru kutil aja bunuh diri. Ya, jangan, amin saudara sekalian. Merebut kembali anggota keluarga yang kena narkoba. Mempertahankan rumah tangga yang mungkin diambang perceraian. Itu peperangan. Kalau artis kan baru ketahuan tuh orang artis terkenal, dia talak 3 atau talak berapa tuh. Membangkitkan anak yang kehilangan harapan. Mengajak anggota keluarga dan teman yang belum mengenal Kristus. Itu juga peperangan saudara sekalian. Berjuang untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Nah kebiasaan buruk ini hati-hati. Saudara melihat nonton pornografi, itu hati-hati. Bahaya itu. Saya baca, saya udah buat renungannya. Ada seorang anak remaja laki-laki 18 tahun. Memperkosa gadis 15 tahun. Dipaksa berkali-kali. Kok bisa ketahuan Pak? Masuk media. Kenapa masuk media? Sebab ini perempuannya karena hamil diaborsi. Waktu diaborsi ketahuan ini bayi siapa? Kepolisian usut. Ternyata bayi si gadis ini. Yang nggak nyangka dia hamil karena diperkosa sama remaja 18 tahun. Yang lebih tragisnya dan mirisnya, yang sampai kepala saya pusing bacanya. Yang memperkosa itu kakak kandungnya. Ketika ditelisik, ditelusuri, ternyata kakak kandungnya ini selalu nonton pornografi, otaknya jadi miring. Dia kagak lihat ini kan adik kandungnya. Nah itu saudara, nah, itu perjuangan tuh. Makanya gadget ini hati-hati saudara. Kan canggih nih, tuh khotbah saya aja slide-nya ada di sini. Detailnya juga ada. Alkitab ada. Bukan hanya perjanjian lama, perjanjian baru, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada puluhan di sini. Tafsiran ada tuh, tinggal diklik begitu. Jadi saya kalau eksegese itu melalui ini aja. Ada komentari. Buku-buku teman saya nih, ada buku elektronik, masukin sebagian saya di sini. Kalau semua kan nggak muat. Taruh di cloud. Hati-hati nih. Makanya saudara itu zona-zona yang kita harus waspadai. Tingkat dalam peperangan, tingkat dasar. Ya. Kemudian tingkat okultisme. Okultisme ini melawan penyihir-penyihir. Seperti Paulus. Ketika dia ada di kota Filipi, ada seorang wanita perempuan itu ada roh tenungnya. Itu ganggu tuh. Makanya Paulus usir dalam nama Yesus. Keluar, keluar. Apa yang terjadi saudara sekalian? Marah Tuhan yang punya perempuan itu, dia kan budak. Marah, sehingga Paulus harus dipenjara di Filipi. Nah, saudara bisa ceritanya itu bisa ada dibaca di Kisah Para Rasul 16. Ya. Nah, itu kuasa okultisme. Saya lupa ya, udah cukup lama, diminta untuk pelayanan. Saya hari itu hari Jumat, saya ingat karena saya pelayanan kantor. Nah waktu saya datang, saudara sekalian, ya singkat cerita, Pak datang dong Pak, ini papa saya di rumah sakit Cikini. Udah masuk di ruang perawatan, karena dokter bilang udah jangan di ICU. ICU itu mahal, sehari itu bisa 2 juta. Jadi kita udah taruh sini.
Nah ada pendoa syafaat minta katanya ini mesti pendeta Pak, saya emang nggak bisa. Ya udah singkat cerita saya datang ya habis pelayanan. Saya datang habis pelayanan ya. Saya datang saudara. Waktu saya datang, saya kan nggak tahu nih. Ya, Pak, maaf ya. Ini katanya ada jimat sama si pendoa syafaat yang teman saya itu datang doain. Ya. Jadi waktu saya cari bener ada jimatnya. Mana saya bilang jimatnya ini? Ditunjukkan batu. Saya bilang tolong tisu dong ya, dibungkus begitu. Dia begitu saya kan agak takut nggak higienis ya masuknya. Ya udah, saya masuk kantong. Ini maksudnya gimana nih? Kantong gitu kan? Tolong doain Pak, dokter bilang udah di rumah aja bawa pulang. Saya nggak tega kalau bawa pulang. Jadi maksudnya saya desak terus, ya kita sih keluarga udah rela. Semua udah tahu anak-anaknya, udah. Jadi ya kalau memang Tuhan sembuhin, kalau enggak ya apa sih. Saya udah desak gitu, oke saya doain. Dalam nama Yesus singkat cerita, kalau Tuhan sembuhkan sembuh, kalau enggak biar hendakmu yang terjadi. Enggak saya bilang, kalau Tuhan sembuhkan sembuh, kalau enggak Tuhan kehendaknya biar mampus, enggak. Biar kehendakmu jadi. Nah, singkat cerita saudara sekalian, saya pulang ya. Mas saya pulang, belum sampai pintu gerbang, masuk tuh SMS, waktu itu SMS yang masih belum WA ya. Kruk! Saya gatel, saya pengen lihat ya, pintu gerbang kan bukanya agak lama. Pas saya buka, Pak terima kasih, papa saya sudah meninggal. Sudah. Jadi selama ini nggak meninggal, itu karena apa? Kata ada kuasa kegelapan. Yang menurut pendapat syafaat, ini masih sulit, itu mesti didoakan. Memang ada tertentu, nggak bisa dengan doa, tapi harus doa dan puasa. Jadi saudara sekalian, itu tingkat okultisme, kuasa-kuasa kegelapan. Nggak bisa sembarangan, anak sekewa mau ngusir roh jahat, ya dia sendiri dicengkram, nggak bisa. Apalagi dia nggak punya hubungan dengan Yesus, gunakan nama Yesus, nggak mempan. Yesus gua tahu, Paulus gua tahu, lu siapa? Jadi ini tingkat okultisme. Yang terakhir tingkat strategi. Nah ini bahaya seterusnya, strategi itu, ya kalau dalam kumpulan pendoa syafaat, itu ada strategi. Ya, strategi wilayah, kemudian provinsi sama lokal, tadi kan ada tuh jenjang-jenjangnya. Nah, yang paling penting bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran atau peperangan rohani ini. Yang pertama tadi, syarat utama supaya kita bisa menang dalam pertempuran itu, syarat utama nih, yang nggak bisa ditawar. Tawar ya Pak, nggak bisa. Kalau sudah mau menang, syarat utamanya first class kondisional, harus kuat di dalam Tuhan. Harus kuat di dalam Kristus, amin. Semoga amin saudara ya. Selalu kuat di dalam Kristus, amin. Harus ada di en Kristus, Yesus. In the name of Jesus, in Jesus Christ. Itu syaratnya. Sebab Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Without me, you do nothing. Nggak bisa. Saudara nggak doa, nggak baca Alkitab, nggak ibadah. Mau ngusir setan, diketawain. Hidup nggak bener lagi. Udah. Jadi syarat utamanya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini kan perkara nggak main-main. Ada lagunya. Segala perkara dapat kutanggung. Nah, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Syarat utama kalau mau menang harus di dalam Tuhan. Itu rahasianya. Maka jangan sampai kita terlepas dari pokok anggur. Tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Jangan berhenti. Jangan hanya waktu makan. Dimanapun, di mobil, ya kita bergantung, berdialog dengan Tuhan. Kemudian saudara sekalian, yang kedua. Saya minum dulu ya. Aus saudara ya. Kalau ini kan Pak Doni Sitorus. Saya punya teman, Siregar. Jadi kalau dia minum, Siregar saudaranya. Seger ya. Jadi kita harus melekat kepada Tuhan, amin. Karena yang hatinya melekat itu, Tuhan akan berikan kekuatan, ya, akan membentenginya. Mazmur 91 ayat 14. Jadi kunci utama kemenangan kita harus ada di dalam Tuhan. Kita harus intim dengan Yesus. Ya. Yang kedua, sadar dan berjaga-jaga, jangan lengah. Jangan lengah. Sebab apa? Lawan kita itu enggak sembarangan. Ini kita bukannya kita underestimate diri kita, kemudian kita glorify kuasa kegelapan. Memang faktanya begitu. Yesus dicobai, dia harus lawan, ya apalagi kita juga pasti dicobai. Makanya Petrus bilang begini, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah nih, dan berjaga-jagalah lawanmu, musuhmu, si iblis berjalan keliling. Jadi dia bukan hanya jalan satu lokasi, keliling. Seperti siapa? Kucing yang ngeong. Kucing mah kita nggak takut, betul nggak? Cuman jijik. Nah, istri saya nggak suka kucing, apalagi anjing. Makanya syarat utama ketika kita mau menikah, dia bilang,
Nanti kalau kita menikah, tidak boleh piara kucing, apalagi anjing. Saya ini suka anjing. Suka, kalau anjing kan, saya punya piaraan ada anjing kecil sampai anjing gede. Dia pernah ke rumah saya waktu kita masih pacaran. Anjing saya namanya Doris, langsung bubu gitu ya. Dia langsung naik ke sofa, saudara. Makanya dia bilang, lu pilih mana, piara anjing atau piara gua kalau menikah? Ya saya pilih piara dia. Piara anjing si Blacky, ya kita senang-senang. Anjing itu memang luar biasa ya. Motor saya aja, ya. Mami kan saya kan suka liatin. Belum nyampe udah kibas-kibas begitu. Mau ketemu begitu ya. Nah itu saudara sekalian. Kalau istri kan nggak mungkin kita pulang, istri di rumah kibas-kibas ekornya ya. Gitu, nah ini seperti singa, bukannya kucing. Singa itu ngaum-ngaum. Kenapa singa itu ngaum-ngaum? Kenapa singa ngaum-ngaum? Hah? Karena kalau ngeong-ngeong kucing, bukan maksudnya ngaum-ngaum gimana tuh? Kenapa? Lapar. Ada kucing di rumah kami udah diusir tapi tetap datang. Makanya istri saya bilang udah urus dah lah, gue mah nggak mau urus. Untung dia di luar, di belakang ada nggak masuk tuh. Nggak boleh, saya bilang nggak boleh masuk, ntar digorok sama bini gue loh. Jadi saudara sekali, kalau dia jam 12, aduh ini mau makan nih orang nih, gue aja belum makan, ini minta makan. Artinya dia lapar. Nah singa ngaum-ngaum, ini lapar nih. Tahu nggak singa lapar itu? Dia cari orang yang dapat ditelannya. Makanya mesti jaga-jaga nih. Kiri kanan depan belakang kita. Jangan pikir oh di gereja mah kagak ada setan. Siapa bilang? Di gereja setannya lebih canggih. Dihembusin waktu khotbah. Tidur. Oh iya deh. Nah itu saudara. Dulu saya agak teriritasi dengan jemaat ketika saya khotbah. Dia langsung. Saya itu bukannya marah. Murka. Saya bilang buset deh. Baru 2-3 kalimat dia langsung ancam-ancam dia begini. Luar biasa nih jemaatnya. Saya dekat begini. Saudara! Dia bangun saudara. Sejak saat itu dia nggak tidur lagi saudara sekalian. Dia nggak tidur lagi. Cuman orang ini udah meninggal, udah tidur selama-lamanya saudara sekalian. Dia udah meninggal betul. Istri saya tahu namanya siapa. Saya pernah ngalamin nggak bisa tidur karena sakit hepatitis. Bukan hepatitis, lever hati. Saya takut hepatitis jadi dicek ternyata traumatis hati. Nggak bisa tidur 21 hari, saya melek begini. Waduh, saya bilang Tuhan tolong saya 1-2 jam aja. Nggak bisa, makanya saya kurus. Berat saya kurus turun ya, ini juga kurus banget saudara ya. Sampai saya diingetin, makanya kalau jemaat tidur jangan diganggu. Oh iya. Saya minta ampun ya Tuhan ya. Udah, enggak ada. Makanya sekarang kalau saya khotbah ada jemaat tidur, saya biarin aja tuh. Biar dia bisa nanti kalau dia tidur dia bangun di keabadian saudara ya. Di keabadian pas dia bangun, di mana nih? Di surga, puji Tuhan, jangan sampai di neraka ya. Jadi saya biarkan, ya kalau dia bisa tidur saya bilang puji Tuhan. Kalau dia di gereja bisa tidur, pasti hebat nih ya. Saya nggak bisa tidur 21 hari, melek begitu, tidur nggak bisa, bulak-balik, ya sate, bulak-balik masih mending. Ini nggak tidur, aduh. Sampai saya bilang saya mesti makan obat tidur kali ini, ya, supaya bisa tidur. Makanya kalau saudara bisa tidur, puji Tuhan, amin. Tapi jangan di gereja saudara ya. Walaupun saya udah bertobat, ya jangan ya. Jadi iblis itu saudara saya seperti singa, aktif, agresif, progresif, dan destruktif. Ya, kelibet, destruktif, menghancurkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Lukas 21:36. Jadi berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga senantiasa, bukan Senin, Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu meleng, habis. Lawan dengan iman yang teguh. Amin saudara kan? Iman saudara mesti teguh. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Untuk bisa teguh, baca Alkitab. Doa tiap hari. Iman saudara jadi kuat, menghadapi cobaan gak mudah bunuh diri. Ada orang saudara sekalian, menghadapi persoalan dikit aja udah bunuh diri. Tadi pendeta pagi di gereja kami cerita, ada seorang Miss USA, dia seorang pengacara yang lumayan. Ternyata dia mengalami anxiety, mengalami kekhawatiran. Padahal dia lagi bela perkara. Miss USA itu kan pasti cerdas, betul gak? Nggak mungkin Miss USA on, nggak mungkin, betul gak? Wawancaranya gimana? Pengacara. Lulusan universitas terkenal. Ternyata saudara sekalian, dia menerjunkan diri dari apartemennya yang mewah itu. Aduh, jangan sampai. Kalau iman kita teguh nggak mungkin, betul nggak saudara sekalian? Nggak mungkin kita sampai bunuh diri. Jangan sampai kita bunuh diri. Lawan dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5:8. Iman itu mesti teguh, perisai iman itu mesti kuat. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena zonanya zona global itu dunia. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Tentunya dengan iman yang teguh, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Itu iman. Kalau kita makin mendekat dengan Tuhan, itu kita makin kuat. Amin saudara sekalian. Saya
hidup dari keluarga yang nggak mampu ya, maksudnya anak 5, orang tua papi saya hanya sebagai sopir. Itu gimana tuh, kesulitan demi kesulitan. Tapi puji Tuhan, ya, ketika saya bertumbuh dalam iman, itu soal ekonomi udah nggak jadi persoalan. Tapi sekalipun kalau saudara menghadapi persoalan ekonomi, nggak usah takut. Ya Bapak mah enak, rumahnya nggak bocor. Rumah saya tuh Pak, bukannya RSSS. Kalau RSSS kan rumah sangat sederhana sekali. Sehingga kalau selonjor saja susah sekali. RSSS. Saya tuh rumahnya RRRRRS. Rumah rusak, reot, rombeng, resiko runtuh sewaktu-waktu. Gimana tidurnya Pak? Saya pernah mengunjungi jemaat, saya juga bingung. Saya tanya, dia kan sakit buang-buang air. WC-nya di mana? Tuh ditunjuk. Lah jauh amat. Ya kadang-kadang kagak keburu Pak. Aduh, itu hidup bertahun-tahun saudara sekalian. Saya kalau retreat, saya tanya, satu kamar berapa orang? Ya. Kalau satu kamar 3 orang, ya masih oke. Kalau 5 orang, nanti gimana kan retreat itu kan mesti timely. Ya. Saya sulit begitu. Pernah retreat pendeta. Satu kamar 18 orang. Saya bilang, ini gak salah nih. Saya bilang, gimana satu kamar 18 orang? Saya cari, saya mau bayar tambahan gak apa-apa deh. Udah penuh semua Pak, aduh mateng deh. 2 malam lagi. Jadi jam 2:30 pagi saya udah bangun tuh. Supaya apa? Masih kosong kan? Betul saudara sekalian, 2:30, jam 3 kelar, ya saya udah siap-siap begitu. Udah agak tidur lagi dah. Nah ada orang rumahnya, aduh, tapi bisa bertahan. Karena apa? Kalau iman kita teguh, di bumi ini sementara, ini hunian sementara. Hunian tetap kita, kekal kita itu di langit baru, bumi baru. Amin saudara sekalian. Kita harus memperlengkapi pikiran kita itu dengan pikiran seperti ini nih. Sehingga apa? Kuat. Ya. Karena buktinya itu bisa sampai kuat loh. Ya. Dulu saya susahnya, ya kamar mandi saya ada 2 saudara. Ya. Jadi anaknya kan 5, papi mami, jadi 7. Kamar mandi 2 masih oke, kalau buru-buru pagi begitu. Nah ini, ada satu lagi, waktu saya konselingin, nanti tinggal di mana? Di rumah papa saya Pak. Berapa orang tinggal di situ? Ada 14 orang. Kamar mandinya berapa? 1. Lu gimana nih? Lu kan kerja, ya gitu apa, gantian aja Pak, gak ada masalah. Hah? Gak ada masalah? Hebat ya. Jadi saudara sekalian, iman teguh, mau kondisi zona apapun kita kuat, amin. Karena kita hidupnya hanya sekali di bumi ini. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita punya kekuatan, kita bisa memenangkan peperangan rohani ini. Asal kita dalam Tuhan. Amin.